Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa pada video kali ini kembali saya ingin menganalisa beberapa saham pilihan member grup Telegram. Bagi Anda yang belum bergabung di grup Telegram, saya ingatkan Anda bisa join di Telegram kita ya. Linknya ada di deskripsi. Itu ada link channel Telegram, Anda bisa klik lalu Anda follow channel Telegram saya, lalu Anda buka profil channel Telegram saya. Di situ ada link yang akan mendirect Anda ke grup diskusi. Karena setiap harinya saya akan tanyakan di grup diskusi beberapa saham untuk saya buatkan video analisanya. Sebelum saya masuk ke saham-saham pilihan member grup Telegram, seperti biasa saya punya satu emiten yang mungkin bisa menjadi referensi transaksi Anda pada market tanggal 21 Januari 2022 besok. Dan ini sebetulnya emiten ini atau suggest ini sudah saya share ya di grup WhatsApp. Namun dengan begitu masih ada peluang untuk Anda bisa entry di saham ADRO. Kita lihat di sini ada pembentukan primary trend, di sini ada secondary trend dan ini mulai naik ya. Hari ini ditutup positif 3,5% atau ditutup pada level di 2310. Saya sudah buat suggest nih sejak di 2300 baru satu tick naiknya. So Anda masih punya range beli ya. Range beli itu ada di kisaran level 2270 sampai dengan 2310. Masih oke untuk entry. Ya. Kita lihat juga ada pembentukan di sini stokastiknya mulai golden cross di bawah. Dan kalau kita lihat data transaksinya hari ini ADRO sejak tanggal 6 Januari ya. Sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan hari ini ADRO terus diakumulasi asing, dan kalau kita lihat di sini sedikit distribusi ya. Sedikit distribusi bandar lokalnya atau broker lokalnya, dan kalau kita lihat diakumulasi asing. Dengan begitu masih ada peluang saham ini akan melanjutkan kenaikannya. Kita punya target di 2480 sampai dengan 2800. Kita bisa tempatkan stop loss di 2170 atau satu tick dari supportnya di 2180. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham ADRO. Semoga ini bisa membuat kita cuan sama-sama. Kita beralih ke saham pilihan member grup Telegram. Yang pertama ada MEDC. MEDC positif ya, saya juga sudah buatkan roadmap-nya juga di grup ya, di grup WhatsApp, atau mungkin juga saya sudah buat di grup Telegram. Ini sudah sampai target ya, resistennya ada di 526 ya. Apabila tak mampu bertahan di atas 526 besok, maka berpeluang MEDC korektif nih. Korektifnya sampai mana ya? Kisaran area 500-an lah. Ya, balik lagi ke 500 sampai dengan 496. Namun apabila mampu bertahan di atas 526, berpeluang MEDC masuk ke zona target di 546 sampai dengan 574 yang bisa kita jadikan target profit selanjutnya. Kita coba lihat data transaksinya MEDC hari ini. Hari ini cukup kemarin ya, kemarin cukup besar nih, ada 15 juta lot ya, dan hari ini ada 6.800.000 lot. Dan kalau kita lihat di sini juga ada akumulasi ya. Dengan begitu ada peluang MEDC besok melanjutkan kenaikannya. Dan kalau kita lihat juga di sini ada divergen ya. Ada divergen dan memungkinkan besok akan menguji area 570-an. Semoga aja bisa sampai ke targetnya. Oke, good luck untuk MEDC. Selanjutnya kita beralih ke BGTG. BGTG juga sebelumnya sudah saya buatkan roadmap-nya ya. Di sini ada inverted head and shoulders ya. Di sini ada inverted head and shoulders. Nah, ini begini. Lalu ini turun ke bawah. Nah, ini ada head, ada right shoulder, ada left shoulder. Dia breakout, dia naik ke atas, targetnya ke sini dan sampai betul-betul
dia menguji di area 256 sampai dengan 270 ini menjadi area, dan apabila tidak mampu bertahan di atas 270 maka berpeluang BGTG kembali koreksi. Koreksi targetnya kemana? Ini perlu diantisipasi. Apabila besok MEDC tidak mampu bertahan di atas 242, maka berpeluang MEDC kembali menguji area 228. Ya, itu yang perlu diantisipasi, dan ini yang saya takutkan malah jadi head and shoulders nih. Ini right shouldersnya, ini headnya ya, ini headnya, dan ini right shoulder. Takutnya ini jadi head and shoulders. Kalau misalkan ini betul jadi head and shoulders, Anda harus buang nih. Ya, apa yang harus Anda lakukan? Anda wait and see dulu aja. Besok kalau misalkan 2 hari berturut-turut apa namanya negatif ya, Anda bisa exit dulu aja. Takutnya ini jadi head and shoulders kalau kayak gini. Ini ada left shoulder, ini ada right shoulder, sini ada headnya. Ini head and shoulders. Oke, kita coba lihat data transaksinya pada hari ini di saham BGTG. Asing terus distribusi, ini yang perlu diantisipasi ya. Sampai hari ini pun juga didistribusi terus. Dan kalau kita lihat di sini ada distribusi ya, lebih cenderung lebih besar distribusi MG net sell di sini. So, dengan begitu Anda masih perlu antisipasi. Kalau Anda punya barang di bawah ya, dari kisaran 200 ini, dari sebelum naik Anda bisa taking profit aja. Ya, Anda taking profit, Anda wait and see dulu. Oke, good luck untuk BGTG. Selanjutnya kita beralih ke BEPS. BEPS ada peluang. Ini ada hammer, ya, ada hammer. Ada peluang dia menguji 4.670. Ada peluang menguji 4.670 yang menjadi resisten dari moving average. Apabila terus naik melewati 4.670, maka BEPS berpeluang menguji 5.330. Namun apabila tidak mampu bertahan di atas 5.330, berpeluang BEPS kembali turun menguji supportnya di 3.750. Ya, perhatikan. Apabila BEPS mampu breakout dari 5.330, maka peluang BEPS berpeluang untuk menguji resisten di 6.200. Kita masih harus bertensi. So, kalau misalkan Anda mau akumulasi, nggak apa-apa sebetulnya, masih oke untuk diakumulasi. Namun perhatikan supportnya ada di 3.750 ya. Turun dari itu Anda harus buang. 3.750. 3.730 Anda harus buang ya. 3.730 Anda harus buang. Ini dilewati, maka akan terus turun. Oke, Jake. Mohon maaf, tadi ada gangguan sedikit. Sekali lagi perhatikan supportnya di level 3.750. Kita coba lihat data transaksinya di saham BEPS hari ini. BEPS terus didistribusi asing ya. Terus didistribusi asing, dan ini cukup perlu diantisipasi. Dan kalau kita lihat di sini ada kecenderungan sedikit akumulasi. Hanya sedikit akumulasi ya, tidak terlalu signifikan. So, dengan begitu kita masih harus waspadai penurunan BEPS lebih lanjut dengan memperhatikan level support terdekat ada di 3.750. Turun dari itu exit. Oke, good luck untuk BEPS. Kita beralih selanjutnya ke Harum. Harum masih ada peluang ya. Sebelum naik ke sini, saya sudah buat roadmap. Harum berpeluang menguji target 12.225, dan ini ada, sorry, saya coba hapus dulu panahnya, dan ini ada peluang menjadi tweezer bottom ya. Ini neckline-nya sebetulnya. Apabila
Ini kalau Harum mampu breakout dari resisten ini ya, dari 11.850 harusnya bisa terbang tinggi nih. Ya, harusnya bisa terbang tinggi. So, dengan begitu kita masih bisa wait and see lah di Harum. Kita masih tunggu. Supportnya ada di 10.250, turun dari itu buang ya. Turun dari 10.250 buang. Kalau Anda masih punya barang di bawah, ya Anda masih boleh hold. Terus kalau misalkan Anda yang belum punya barang bagaimana? Kalau mau entry juga nggak apa-apa, risknya tapi ada sekitar 8%. Anda bisa pertimbangkan itu. Risknya ada 8%. Kita coba lihat data transaksinya Harum hari ini. Belum terlalu menarik karena asing belum ikut masuk ya. Belum terlalu signifikan masuknya, dan kalau kita kalkulasi di sini kasat mata ya kurang lebih masih sedikit net buy ya, sedikit aja tapi malah cenderung net sell nih kalau saya lihat ya. Coba kita lihat Harum, kalau kita lihat di sini lebih cenderung sell ya, lebih cenderung net sell dan masih perlu diantisipasi. Dan kalau kita lihat data transaksi broker domestiknya ada akumulasi, ada PD, CC, akumulasi, dan kita masih bisa berharapan dengan dinaikannya harga Harum oleh bandar lokalnya. Oke, good luck untuk Harum. Kita masih boleh entry karena ini spekulasi breakout juga dari resisten 11.225. Apabila terus naik di atas 11.225 maka berpeluang Harum akan menguji area 12.225. Paling terdekat dulu targetnya ya. Targetnya di 13 ribuan lah. Kalaupun memang breakout dari sini ya, dari high-nya ini di 11.850, 13.000 jadi target selanjutnya di Harum. Oke, good luck untuk Harum. Selanjutnya kita beralih ke GPSO. GPSO ini downtrend ya. Ini sekali lagi saya harus ingatkan Anda, jangan semata-mata ngelihat ada satu hari arah Anda langsung entry ngejar. Padahal trennya jelas. Trennya lagi turun. Hati-hati nih Anda kejebak di situ. Nah, sekarang ARB. Sering saya ingatkan Anda jangan pernah melihat saham ini lagi hara satu hari. Dan kalaupun lagi hara Anda mau masuk, Anda lihat tren. Jangan sampai Anda entry dan Anda hold kepanjangan. Perhatikan, ini turun, naiknya untuk turun, naiknya untuk turun, naiknya untuk turun, naiknya untuk turun. Takutnya naiknya untuk turun. Takutnya ya. Jadinya Anda harus perhatikan tren. Tren besarnya naik atau turun. Kasat mata di daily kelihatan kok pakai moving average. Kalau moving average-nya menghadap ke bawah, tendensinya ya berarti trennya lagi turun. Ya. So kalau misalkan Anda bisa exit ya exit dulu aja kalau besok turun dari 2% dari open ya. Open lalu turun 2% Anda exit, takutnya di bawah RB lagi ke 137. Kita coba lihat data transaksinya GPSO. Asing nggak ada di sini ya. Hari ini asing masuk 72.000. Dan kalau di sini kita lihat di sini ada distribusi dari YP. Sorry, YP akumulasi nih. Cenderung hati-hati ya, masih hati-hati, cenderung distribusi. Ini PD distribusi. SF juga distribusi, CC juga distribusi. CC akumulasi nih, lebih besar akumulasi. Ya. So, kita masih harus antisipasi penurunannya ya. Besok turun 2% exit. Oke, good luck untuk GPSO. Selanjutnya kita beralih ke BCIP. BCIP masih berada di dalam zona sideways selama masih bertahan di area 84 sampai 105. Kita harus wait and see ya. Keluar dari itu, keluarnya kemana itu baru kita follow trennya. Kalau keluarnya dia ke atas berarti dia akan melanjutkan naik ke atas. Resisten ini bisa dijadikan target. Lalu apabila turun ke bawah dia breakdown dari supportnya di 84, maka support ini bisa jadi target support selanjutnya ya. Kita masih harus wait and see dan jangan gegabah entry di saham BCIP. So kalau Anda sudah punya barang di BCIP bagaimana? Nggak apa-apa, Anda boleh hold dan selama masih bertahan di 84
Anda masih boleh hold, turun dari 84 dan bertahan dari 84, di bawah 84 maksudnya, Anda bisa exit. Kita coba lihat data transaksinya, BC, IP. Asing juga belum terlalu banyak masuk di sini ya. Hari ini memang ada akumulasi 45.000 dan kalau kita lihat di sini cenderung kalau kita lihat cenderung distribusi ya. Cenderung distribusi sedikit dan sebetulnya ada akumulasi juga sedikit nih. Ini ada akumulasi sedikit tapi tidak terlalu signifikan. Dengan begitu market yang lagi sideways ini harus diantisipasi lebih lanjut. Wait and see lebih sangat bijaksana. Terkadang menunggu menjadi bagian dari strategi. Good luck untuk BCP. Selanjutnya kita beralih ke RBMS. RBMS gagal breakout, gagal falling wedge ya. Ini saya udah buat, ini ada peluang dari falling wedge dan gagal. Saya harus hapus. Ya, ini perhatikan hati-hati. Ini ada support dari MA di 88, apabila terus melewati dari 88 maka target selanjutnya RBMS berpeluang menguji kisaran 74, 79 sampai dengan 74. Ini menjadi support krusial apabila menguji ke area 74 ya, berharap dia rebound. Kalau tidak rebound, dia akan terus turun kembali ke area 50-an. Ini yang perlu diantisipasi. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda sudah punya barang? Kalau saya rasa besok di wait and see, kalau misalkan turun 3% Anda buang dulu aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada reversal baru Anda entry lagi. Jangan berharap, oh semoga nanti naik, semoga nanti naik. Jangan seperti itu. Kita harus menganalisa seautentik mungkin ya, sebaik mungkin, dan jangan trading berdasarkan harapan. Harus autentik, jelas supportnya di breakdown, kita harus exit. Dan kalau kita lihat di sini ada low di 89, apabila terus turun maka 74 menjadi target selanjutnya. Kita coba lihat data transaksinya RBMS. Ada 1 juta lot asing akumulasi hari ini, dan kalau kita lihat di sini ada distribusi dari YP ya. Dan mungkin kalau kita total nih cenderung lebih banyak distribusi ya. 123 ini 100-an ya, dan ini ada 105 nih 95 ya. Kalau kasat mata kurang lebih masih cenderung di distribusi. RBMS masih mewaspadai penurunan lebih lanjut, setidaknya menguji 89, breakdown dari 89 terus turun, targetnya di 74, hati-hati. Sebaiknya Anda exit di 88 atau 87. Oke, good luck untuk RBMS. Selanjutnya ke JSMR. JSMR masih melanjutkan penurunannya, belum ada tanda-tanda reversal yang bisa membuat JSMR korektif ya. Ini ada resisten yang sudah berubah jadi support, kali ini sudah di breakdown juga. Lalu selanjutnya apabila terus turun, targetnya ini ada support di 3.300 sampai dengan 3.250 yang menjadi area support yang memungkinkan diuji JSMR. So apa yang harus Anda lakukan dengan kondisi kayak gini? Jelas jauhin. Trennya juga kurang menarik ya, masih kurang menarik. Secara tren besar juga downtrend, belum uptrend, dan tren jangka menengahnya pun juga downtrend ya. So dengan begitu Anda masih perlu antisipasi penurunan lebih lanjut pada saham JSMR. Kalau sudah punya barang, Anda masih boleh wait and see. Kalau terus turun melewati 3.430, Anda bisa exit, atau Anda bisa tunggu di area ini, Anda hold ya. Anda kalau punya dana average down, Anda average down di sini. Anda average down di kisaran 3.300 sampai dengan 3.250 dengan harapan dia turun ke bawah ke support kuat ini, lalu dia mulai rebound. Reboundnya ini bisa menghasilkan cuan apabila Anda menggunakan lot yang lebih besar 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat dari lot yang di atas. Average down-nya, piramid average down digunakan. Oke, kita coba lihat data transaksinya JSMR hari ini. Sebetulnya JSMR terus diakumulasi asing ya.
Kita lihat di sini ada akumulasi asing dan kalau kita lihat di sini ada distribusi dari bandar lokalnya. So dengan begitu masih ada harapan JSMR bisa rebound. Kalau saran saya sebaiknya wait and see dulu ya, wait and see dulu. Kalau kita lihat data transaksinya asing terus akumulasi, kita berharap ya, kita berharap eh dia mulai bisa rebound. Yang penting Anda harus punya budget backup. Kalau Anda nggak punya budget backup, sebaiknya saya rasa harus cut loss. Ya, nanti kalau udah valid jadi reversal, Anda bisa buyback. Ya, jangan berharap eh, semakin turun dan dia bisa naik lagi. Takutnya malah makin turun di bawah breakdown dari 3.250 ya. Oke, good luck untuk JSMR. Selanjutnya kita beralih ke IMJS. IMJS masih downtrend, masih perlu diantisipasi penurunan lebih lanjutnya. Hari ini ada pembentukan memang hammer tapi perlu diantisipasi juga ya. Semoga aja IMJS bisa rebound korektif ini ya. Reboundnya rebound korektif ya, hati-hati. Kalau begini bisa aja naiknya untuk turun. Targetnya kemana? Ini ada base area ini kita bisa targetkan di 300 sampai dengan 384. Hati-hati naiknya hanya untuk korektif. Low hari ini bisa dijadikan support untuk batasan stop loss Anda. Apabila terus turun melewati 340 Anda bisa cut loss. Anda boleh entry spekulasi untuk rebound ya. Ingat kalau transaksi rebound untuk korektif ya, sebaiknya fast trade. Jangan berharap seperti swing. Kalau Anda trading swing, ya Anda harus punya tren yang bullish. Kalau ini kan trennya bearish, turun ke bawah. Jadi kalaupun ada kesempatan satu hari untuk naik, jangan pernah ditahan. Takutnya naik sedikit satu hari besoknya dibanting turun. Ya, hati-hati di situ. Kita coba lihat data transaksinya IMJS hari ini. Kurang menarik sih kalau saya bilang nih. Masih belum diakumulasi signifikan oleh asing. Dan kalau kita lihat juga di sini cenderung ada akumulasi sedikit ya. Oh, ini distribusi EP-nya juga. LG-nya akumulasi di akumulasi asing ya. Broker domestiknya juga masih belum menarik nih transaksinya. So dengan begitu masih harus diantisipasi penurunan lebih lanjutnya. Good luck untuk IMJS. Selanjutnya kita beralih ke saham terakhir ada ESA. ESSA maksudnya ESA. Ya, ESA ada insight bar. Di sini ada mother bar, wait and see dulu ya. Selama masih berada di dalam range ini, masih harus wait and see. Apabila terus turun melewati 430, berpeluang ESA menguji 390. Apabila mampu break dari 488 yang menjadi high mother bar-nya, berpeluang ESA menguji resisten di 576. So dengan begitu saat ini kan merah negatif ya. ESA saat ini dihadapkan oleh support di 430. Perhatikan 430 apabila terus turun dari itu exit karena berpeluang dia akan menguji 390 dan kalau dia nggak berhasil rebound di 390 maka dia akan terus melanjutkan ke 360 sampai dengan 330. Kita coba lihat data transaksinya di saham ESA hari ini. Sebetulnya ESA masih terus diakumulasi sama asing ya. Asing terus akumulasi tapi di sini YP distribusi dan kalau kita lihat keseluruhan lebih cenderung akumulasi sebetulnya nih kalau kita lihat. Oh, distribusi ya. Ya tidak terlalu signifikan. So dengan begitu masih perlu diantisipasi lah supportnya di 430 kita masih harus wait and see. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda. Semoga video analisa kali ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, Anda boleh subscribe, bantu saya untuk eh, membuat komunitas ini lebih berkembang agar saya bisa semakin semangat mensupport Anda.
like, subscribe, lalu komen dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap video yang saya upload Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Lalu bagi Anda yang punya grup komunitas lain, Anda bisa share juga video ini apabila video ini bermanfaat. Good luck sekali lagi untuk aktivitas investasi Anda. Saya Alfian, kita ketemu lagi di video analisa selanjutnya. Terima kasih.